Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, tugas UAS Perancangan Pertanian Terpadu BA3106. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada Hilman Nur Aida Syafira NIM 025, saya sendiri Muhammad Ridwan NIM 041, dan Marsal Karbela NIM 047. Di sini kami melakukan perancangan pada pekarangan rumah di Desa Beji. Nah, lahan tersebut memiliki ukuran yaitu 5 meter kali 10 meter atau 50 meter persegi. Nah, di sini kami menggunakan sistem aquaponik dan sistem raised bed. Kemudian untuk penyiramannya menggunakan drip system atau irigasi tetes. Ya, pada perancangan ini kami menggunakan 6 komoditas tanaman yaitu wortel, buncis, tomat, cabai, selada, dan sawi. Nah, kenapa kami memilih komoditas ini? Karena komoditas ini merupakan termasuk ke dalam beberapa komoditas yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Kemudian komoditas ini akan diintegrasikan dengan ikan lele. Kenapa kami memilih ikan lele? Karena ikan lele ini merupakan salah satu ikan yang mudah dibudidayakan karena memiliki ketahanan terhadap lingkungan yang kurang baik. Selain itu juga ikan lele merupakan salah satu ikan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya merupakan desain dari rancangan yang kami buat. Nah, di sini terdapat skema sederhana dari rancangan yang kami buat. Nah, di sebelah kiri dan kanan masing-masing terdapat 4 buah raised bed yang ditanami beberapa komoditas seperti wortel, buncis, tomat, dan cabai. Nah, adapun ukuran dari raised bed sendiri memiliki panjang 2 meter, kemudian lebarnya 1 meter, dan tingginya sekitar 50 cm. Di sekeliling raised bed ini terdapat tanaman refugia untuk mencegah terjadinya infeksi hama pada tanaman yang dibudidayakan. Nah, adapun tanaman refugia yang ditanam yaitu ada bunga matahari, bunga kertas zinnia, dan bunga kenikir. Nah, kemudian di bagian tengah terdapat kolam lele yang berukuran diameternya ini ada 3 meter dan memiliki tinggi sekitar 1 meter. Nah, di sekeliling kolam ini terdapat netpot yang bersentuhan langsung dengan air. Nah, di dalam netpot ini terdapat media tanam berupa kokopit yang ditanami tanaman sawi dan selada. Nah, adapun alur dari desain yang kami buat ini, yang pertama, lele diberi pakan, kemudian lele tersebut akan mengeluarkan kotoran. Nah, kotoran tersebut akan larut dalam air, kemudian air dari kolam lele ini akan diserap oleh tanaman sawi dan selada yang berada di sekeliling kolam tersebut dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Kemudian air dari kolam lele ini akan dialirkan ke dalam suatu penampung. Kemudian dari penampung tersebut dengan menggunakan selang ataupun pipa dialirkan ke dalam masing-masing raised bed. Kemudian tanaman di masing-masing raised bed ini akan menyerap air kolam lele dan memenuhi kebutuhan nutrisinya. Nah, selanjutnya itu ada raised bed. Nah, raised bed ini merupakan suatu bentuk kebun di mana tanahnya ini tertampung secara tertutup pada suatu unit penahan dan biasanya terbuat dari bahan seperti kayu, batu, atau beton dengan ukuran tertentu. Nah, pada raised bed ini juga sering ditambahkan beberapa atribut seperti ajir. Nah, pada di gambar di samping ini terdapat ya di bagian atas terdapat ajir yang dibentuk sedemikian rupa. Nah, ajir ini digunakan pada tanaman yang merambat. Nah, pada rancangan kami ajir seperti ini digunakan untuk tanaman buncis. Selanjutnya pada di bagian bawahnya terdapat gambar juga ajir yang dimanfaatkan agar tomat ini dapat berdiri dengan tegak seperti itu. Media tanam yang digunakan pada raised bed ini yaitu tanah dengan kompos. Nah, ada beberapa keuntungan mengapa kita harus menggunakan raised bed. Yang pertama, dengan raised bed kita dapat memaksimalkan area kebun. Nah, area kebun yang digunakan ini biasanya cenderung lebih sempit dibandingkan lahan biasanya. Nah, dengan menggunakan raised bed ini kita dapat memaksimalkan potensi dari lahan tersebut. Kemudian dengan menggunakan raised bed kita dapat membantu mengatasi permasalahan tanah. Nah, yang kedua itu dengan menggunakan raised bed kita membantu mengatasi permasalahan tanah seperti drainase, ketersediaan nutrisi, pH atau keasaman tanah. Nah, selanjutnya bisa juga meningkatkan nilai estetika. Nah, dengan menggunakan raised bed ini maka perkebunan ini terlihat lebih asri gitu untuk dilihat. Kemudian memperlambat infeksi hama. Nah, dengan kita mengolah media tanam secara mandiri, maka media tersebut dapat cenderung lebih bersih dari hama sehingga dapat mengurangi infeksi hama yang terjadi pada tanaman. Kemudian dapat mengurangi permasalahan penyakit. Hal ini disebabkan dengan hal yang sama, yaitu karena kita melakukan pengolahan tanah dengan baik. Seperti itu. Kemudian ada beberapa kelemahan dari raised bed. Yang pertama ini, raised bed akan lebih cepat mengering khususnya pada musim kemarau. Karena pada musim kemarau suhu lingkungan cenderung lebih tinggi dan pada raised bed ini ketersediaan air di dalam tanah ini hanya bergantung pada frekuensi serta banyaknya penyiraman, sehingga apabila musim kemarau maka air pada raised bed ini cenderung lebih cepat untuk menguap. Kemudian kelemahan selanjutnya itu adalah kebutuhan air yang lebih tinggi. Nah, penyebabnya seperti yang sebelumnya, itu karena raised bed ini ketersediaan air tanahnya itu hanya bergantung pada frekuensi penyiraman dan banyaknya air yang disiramkan, sehingga air yang dibutuhkan juga lebih tinggi gitu. Kemudian biaya yang dibutuhkan lebih mahal. Nah, apabila dibandingkan dengan budidaya yang dilakukan di lahan yang luas, nah raised bed ini tentu memerlukan biaya yang lebih mahal karena
harus dibuatnya unit atau infrastruktur seperti gambar di samping. Selain itu juga, raised bed ini bukanlah pilihan yang bagus untuk pertanian skala luas. Selain ditinjau dari biaya yang cukup tinggi untuk pembuatan raised bed di lahan yang luas, juga apabila menggunakan raised bed di lahan yang luas ini cenderung kurang optimal bagi produktivitas tanaman. Selanjutnya itu ada jumlah tanaman. Luas satu raised bed yaitu 20.000 cm persegi. Luas tanam satu buncis yaitu 1.200 cm persegi sehingga jumlah buncis adalah 16 tanaman. Luas satu tanam cabai yaitu 2.500 cm persegi sehingga jumlah cabainya itu 8 tanaman. Kemudian luas tanam satu wortel yaitu 200 cm persegi sehingga jumlah wortel yaitu 100 tanaman. Dan luas tanam tomat yaitu 2.400 cm persegi dan jumlah tomat itu 8 tanaman. Nah, jumlah tanaman ini merupakan per satu raised bed. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem aquaponik. Sistem aquaponik merupakan salah satu sistem terintegrasi antara aquakultur dengan hidroponik di mana limbah budidaya ikan berupa sisa metabolisme dan sisa pakan dijadikan sebagai pupuk untuk tanaman. Pada sistem ini, tanaman berfungsi sebagai biofilter sehingga air yang kembali menuju kolam budidaya sudah dalam kondisi bersih. Hal ini dikarenakan dalam memelihara ikan di suatu wadah akan menghasilkan air yang terkontaminasi dengan amonia yang jika terlalu pekat bisa meracuni ikan. Tetapi ketika dikombinasikan dengan hidroponik, amonia dalam air limbah perikanan tersebut diubah menjadi nitrit dan nitrat oleh mikrobia yang ada dalam media hidroponik. Kemudian diserap oleh tanaman sebagai hara. Tanaman akan tumbuh subur, sementara air sisanya menjadi lebih aman bagi ikan karena tanaman dan medianya berfungsi sebagai penyaring air. Sistem aquaponik juga harus memiliki biofilter dan aerator. Biofilter menjadi tempat bagi bakteri nitrifikasi untuk mengubah amonia yang dihasilkan oleh kotoran ikan menjadi nitrat yang dapat digunakan oleh tanaman. Sedangkan aerator berfungsi untuk meningkatkan kadar oksigen terlarut di dalam air yang bermanfaat bagi ikan dan juga bagi tanaman. Kemudian ada pula keunggulan sistem aquaponik, antara lain lebih hemat dalam penggunaan air, tidak menyisakan limbah atau bersifat zero waste, perawatannya relatif lebih mudah dibandingkan dengan perikanan konvensional. Kemudian tidak memerlukan bahan kimia serta mengurangi jumlah hama yang menyerang tanaman. Sedangkan kendala yang sering dialami dalam proses sistem aquaponik yaitu biasanya terjadi karena penyakit. Seperti contohnya adalah busuk akar. Penyakit busuk akar ini dapat dicegah dengan memelihara kebersihan lingkungan dan melakukan perawatan komponen aquaponik secara berkala. Pada rancangan kami, kolam ikan lele akan dibuat dengan diameter sebesar 3 meter yang diisi dengan 1.000 bibit ikan lele. Kemudian pada pinggiran kolamnya akan diletakkan total 100 net pot, yaitu sebanyak 50 net pot untuk tanaman sawi dan 50 net pot untuk tanaman selada. Kemudian media tanam yang dipakai adalah kokopit. Menurut Zidni DKK 2019, tanaman yang sering digunakan dalam sistem aquaponik diantaranya adalah kangkung air, selada, dan pakcoy. Tanaman ini juga berfungsi sebagai fitoremediator yang dapat menurunkan, mengekstrak, atau menghilangkan senyawa organik dan anorganik dari limbah. Selain dapat digunakan sebagai agen fitoremediator limbah, kangkung air, selada, dan pakcoy juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi, serta dapat dipanen untuk dikonsumsi. Baik, selanjutnya integrasi antara kolam lele dan juga raised bed. Integrasi yang terjadi antara kedua komponen dalam perancangan pertanian terpadu kami ini berupa air dari kolam ikan lele digunakan sebagai nutrisi yang dapat dimanfaatkan bagi pertumbuhan tanaman di dalam raised bed. Untuk mendukung terjadinya integrasi tersebut, kami menggunakan irigasi tetes untuk mengalirkan air dari kolam ikan lele menuju ke raised bed tersebut. Irigasi tetes menurut Yanto dan kawan-kawan merupakan metode pemberian air pada tanaman secara langsung, baik pada areal perakaran tanaman maupun pada permukaan tanah melalui tetesan secara kontinu dan juga perlahan. Komponen irigasi tetes diantaranya yaitu pompa, tangki injeksi, filter, komponen pengendali, dan juga pipa. Tentunya irigasi tetes ini memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan dari irigasi tetes menurut Tribowo pada tahun 2017 itu yang pertama, meningkatkan efisiensi penggunaan air. Hal ini dikarenakan pada irigasi tetes tingkat evaporasinya lebih rendah dibandingkan dilakukan penyiraman secara langsung. Kemudian yang kedua, penggunaan air yang lebih ekonomis. Hal ini dikarenakan air yang keluar dari irigasi tetes berupa tetesan sehingga secara perlahan-lahan dan jumlahnya sedikit. Yang ketiga, tenaga pompa untuk menekan air lebih kecil dibandingkan dengan sprinkler. Dan yang keempat, mengurangi pertumbuhan gulma karena hanya sebagian permukaan tanah yang dibasahi. Hal ini dikarenakan air yang keluar dari irigasi tetes berfokus pada bagian perakaran, sehingga tidak semua tanah terbasahi.
Kemudian kelemahan dari irigasi tetes menurut Wibowo tahun 2017 yaitu terjadi penyumbatan padat penetes sehingga dapat menghambat tetesan air yang keluar. Kemudian diperlukan SDM yang mampu mengoperasikan alat karena dalam praktik di lapangan diperlukan orang-orang yang mampu mengoperasikan alat tersebut untuk mencegah terjadinya kerusakan maupun hambatan lainnya. Dan yang ketiga, kurang baik untuk tujuan perkecambahan tanaman karena dalam proses perkecambahan diperlukan air dalam jumlah yang banyak. Aliran air pada irigasi tetes dimulai dari air kolam ikan lele menuju ke bak penampungan, setelah itu menuju ke pompa, dan dilanjutkan dengan pipa-pipa untuk meneteskan air. Selanjutnya, pada perancangan pertanian kami digunakan tanaman refugia yang diletakkan pada samping rice bed. Menurut Mulyadi dan kawan-kawan pada tahun 2020, tanaman refugia merupakan tanaman beberapa jenis tanaman yang dapat menyediakan tempat perlindungan, sumber pakan atau sumber daya yang lain bagi musuh alami seperti predator dan juga parasitoid. Dalam perancangan pertanian kami ini digunakan 3 jenis tanaman refugia. Yang pertama yaitu bunga kenikir, yang kedua yaitu bunga kertas zinnia, dan juga yang ketiga yaitu bunga matahari. Selanjutnya, keunggulan refugia menurut Septaryani dan kawan-kawan tahun 2019 yang pertama yaitu ekonomis dan ramah lingkungan. Hal ini dikarenakan refugia mudah dijumpai di mana saja dengan harga yang terjangkau. Selain itu juga refugia ini ramah lingkungan dikarenakan merupakan mikrohabitat agen hayati dari organisme pengganggu tanaman. Kemudian yang kedua, memiliki sifat mudah tumbuh dan cepat berkembang. Hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi para pembudidaya tanaman karena dengan adanya refugia yang mudah tumbuh dan cepat berkembang, maka tanaman utama tidak akan terganggu oleh adanya organisme pengganggu tanaman. Kemudian yang ketiga, mempunyai warna serta aroma yang khas sehingga disukai oleh serangga. Serangga-serangga pengganggu tanaman ini akan lebih tertarik ke refugia karena memiliki warna dan aroma yang khas dibandingkan ke tanaman utama, sehingga organisme pengganggu tanaman tersebut tidak akan mengganggu tanaman utama. Kemudian yang keempat, sebagai sumber pakan, inang atau mangsa alternatif untuk musuh alami. Karena OPT-OPT tadi lebih tertarik ke refugia, maka musuh alami dapat mencari mangsanya di dalam refugia tersebut. Berikut merupakan data hasil panen, harga jual, serta pendapatan kotor yang didapatkan dari hasil budidaya tanaman serta ikan lele. Tanaman tomat menghasilkan sekitar 2,5 kg buah per tanaman, sehingga total hasil panen yang didapatkan adalah sekitar 40 kg dengan harga jual sebesar 12.000 per kilogram, sehingga didapatkan pendapatan kotor sebanyak Rp480.000. Kemudian untuk buncis memproduksi sebesar 1,4 kg per tanaman, sehingga total hasil panennya adalah 44,8 kg dengan harga jual Rp17.400, sehingga menghasilkan pendapatan kotor sebesar Rp779.520. Selanjutnya pada wortel didapatkan total hasil panen sebesar 200 buah. Dengan asumsi 1 kg wortel sama dengan 7 buah, maka akan didapatkan pendapatan kotor sebesar Rp560.000. Selanjutnya pada tanaman cabai, hasil panennya diperkirakan sebesar 1 kg per tanaman, sehingga total hasil panennya adalah sebesar 16 kg dengan harga jual Rp96.000, maka akan menghasilkan pendapatan kotor sebesar Rp1.536.000. Selanjutnya untuk tanaman sawi didapatkan hasil panen sebesar 50 tanaman atau sekitar 8 kg, sehingga dengan harga jual Rp5.000 per 500 gram dihasilkan pendapatan kotor sebesar Rp80.000. Lalu untuk selada didapatkan total hasil panen sebesar 8 kg, sehingga dengan harga jual Rp13.000 per 500 gram maka akan dihasilkan pendapatan kotor sebesar Rp208.000. Terakhir untuk ikan lele, hasil panennya adalah sebesar 1000 ekor dengan asumsi 1 kg ikan lele sama dengan 7 ekor, sehingga dengan harga jual sebesar Rp24.000 per kilogram maka dihasilkan pendapatan kotor sebanyak Rp3.408.000. Lalu total pendapatan kotor yang didapat adalah sebesar Rp7.051.520 dalam satu kali panen. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam perancangan kali ini. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dalam perancangan pertanian terpadu yang kami lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.